Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1195 terbaru. Setelah pemuda tampan berpakaian putih memasuki pintu patung besar, utusan dewa pun memilih Iyagi kandidat ketiga. Kandidat ketiga ini adalah wanita berpakaian hitam yang pernah membuat kontak mata dengan Dimas Wu. Untuk kegarangan dan keistimewaan wanita berpakaian hitam ini, Dimas Wu juga sudah mengetahuinya. Lah bisa terpilih oleh utusan dewa, Dimas Wu juga tidak terkejut sama sekali. Apalagi wanita berpakaian hitam itu mengalahkan 10 penantang dengan mudah dan berhasil memasuki pintu patung besar menerobos level ke-6, tanpa diragukan sama sekali. Kemudian sejumlah kandidat terpilih oleh utusan dewa dan berhasil memasuki pintu patung besar, serta menerobos level selanjutnya. Mereka pun berhasil menghindari pembunuhan dari para penantang dan selesai mengatasi para penantang itu. Dari segerombolan penantang ini tidak akan pernah ada pendekar berkelas yang ikut serta, karena orang hebat yang sesungguhnya tengah menunggu mereka dipilih oleh utusan dewa. Dengan cepat, ke-9 kuota itu sudah terisi dengan 6 orang. 6 orang sudah berhasil menerobos level ini dan tersisa 3 kuota lagi. Orang-orang di dalam istana tidak dapat lanjut bersikap tenang setelah mengetahui 3 kuota yang tersisa. Mereka melihat kesempatan pergi begitu saja dari depan mata mereka, namun mereka malah tidak berdaya sama sekali. Mereka semua pun merasa putus asa. Bahkan Dimas Wu dan Dreamy Du juga tidak dapat lanjut bersikap tenang. Jika harus dibanding, Dimas Wu ini masih biasa saja. Lah tidak begitu buru-buru dan tidak harus berhasil dalam menerobos level ini. Namun bagi Dreamy Du, memasuki istana Bingshen adalah mimpinya untuk seumur hidup. Meskipun hingga sekarang ia sudah mendapatkan banyak ilmu dan energi dari kelima level awal, tapi semua ini masih kurang. Apa yang ia inginkan adalah memasuki istana Bingshen dan menelusuri rahasia di dalam sana untuk mewujudkan mimpinya. Tapi level ke-6 ini sungguh terlalu sulit baginya. Lah tahu dirinya tidak mungkin terpilih oleh utusan dewa dan tahu juga bahwa dirinya sama sekali tidak bisa menantang orang-orang yang dipilih utusan dewa. Lah sama sekali tidak mempunyai kesempatan itu. Dreamy, aku boleh menemanimu pergi menantang dan membantumu membunuh orang untuk memperoleh kuota itu. Dimas Wu seperti mengetahui apa yang dipikirkan Dreamy Du. Lah pun langsung mengirim suara kepada Dreamy Du melalui pikiran. Di hadapan mereka hanya tersisa 3 kuota. Jika mereka tidak ikut menantang, mereka mungkin saja tidak ada kesempatan lagi, jadi Dimas Wu ingin segera membantu Dreamy Du untuk cepat menerobos level ini. Lah percaya, jika ia dan Dreamy Du berhasil menjadi 10 calon penantang di dalam garis, maka ia dapat mengalahkan orang yang terpilih itu dan akhirnya membiarkan Dreamy Du memenangkan tantangannya. Akan tetapi Dreamy Du langsung menggeleng kepala dan berkata dengan yakin. Tidak begitu mudah. Orang-orang yang dipilih utusan dewa, tidak ada satupun yang mudah dilawan. Mereka semua adalah pendekar berkelas dan kamu juga belum tentu bisa melawannya. Apalagi semakin ke belakang, para penantang yang maju juga menjadi semakin kuat. Aku tidak mungkin bisa berhasil dari para penantang itu. Kalau kamu yang membunuh kandidat pilihan utusan dewa, maka juga seharusnya kamu yang masuk ke dalam istana Bingshen, bukanlah aku. Maupun kamu diam-diam membantuku dan membuat kesempatan untukku membunuh kandidat pilihan utusan dewa, itu juga bukanlah aku yang melakukannya. Ada begitu banyak pasang mata yang melihat, aku juga tidak mungkin bisa lewat begitu saja. Kalaupun berhasil melewatinya, aku juga tidak dapat menerobos level selanjutnya, tanpa dirimu di sampingku. Maksud Dreamy Du sudah sangat jelas. Kemampuannya terbatas dan tidak dapat menerobos level-level selanjutnya. Lah hanya bisa memperoleh kesempatan ketika dirinya bersama Dimas Wu. Namun semakin ke belakang, sesuatu yang tidak terduga pun menjadi banyak. Lah terus mengikuti Dimas Wu, mungkin saja hanya bisa berakhir menjadi bebannya dan mempersulit Dimas Wu.
Mendengar ucapan Drimidu, wajah Dimas Wu juga menunjukkan raut yang tidak berdaya. La bertanya dengan pelan, sambil memandang Drimidu. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Hanya bisa menyerah. Drimidu membalas tanpa berpikir banyak. Setelah mengatakan ini, tubuhnya pun terasa sangat leluasa. Melihat Drimidu yang sudah merelakannya, raut wajah Dimas Wu pun menjadi lebih santai. La tidak lagi menasehati Drimidu, karena ia tahu hal ini bukanlah hal buruk bagi Drimidu. Hanya dengan seperti ini, Drimidu baru benar-benar bisa mengejar kehidupan yang ia inginkan, melainkan menyia-nyiakan waktu demi sebuah tujuan yang dibuat-buat. Demi masuk ke dalam istana Bingshen, Drimidu benar-benar sudah menghabiskan banyak hal. Padahal ia membenci benua Jiushu dan membenci status tuan putrinya, namun demi masuk ke dalam istana Bingshen, ia tetap kembali ke benua Jiushu, serta menyerahkan dirinya kepada Dimas Wu yang masih belum terlalu kenal akan dirinya. Demi tujuan ini, ia seperti sudah mengeluarkan segalanya, bahkan hingga kehilangan dirinya. Jadi ketika mendengar Drimidu bilang menyerah, Dimas Wu malah merasa lega. La tahu Drimidu benar-benar sudah menyerah. Terkadang menyerah itu tidak berarti kalah, hanya saja memakai cara terbaru untuk berlangsung hidup. Bab 1196 Kuota. Drimidu telah mengambil keputusan. La menyerah dan memutuskan untuk bertindak sesuai kemampuannya, melainkan memaksa diri untuk menerobos level-level ini. Para pangeran benua Jiushu juga terjebak dalam kondisi yang bingung ini. Mereka semua tidak menyangka bahwa hal ini bisa berubah menjadi seperti ini. Level ke-6 ini adalah ujian mati hidup yang sesungguhnya, juga merupakan ujian kemampuan. Kali ini mereka tidak boleh bersantai-santai lagi dan bergantung kepada orang lain. Mereka hanya bisa berusaha sendiri, kalau ingin berhasil menerobosnya. Tapi siapa lagi yang mempunyai kemampuan ini? Para pangeran terdiam. Raut wajah mereka pun tampak sangat murung. Bahkan pangeran ketiga juga terjebak dalam keheningan. Saat Dimas Wu dan Drimidu berbincang, kandidat ketujuh yang dipilih oleh utusan dewa juga sudah berhasil mengalahkan 10 orang yang ingin membunuhnya dan masuk ke dalam pintu patung besar menuju level selanjutnya. Tersisa 2 kuota yang masih ada. Ketika utusan dewa memilih kandidat ke-8, orang-orang yang berada di dalam istana pun menjadi sangat tegang dan menahan nafas. Jika kesempatan mereka semakin sedikit, maka kemungkinan mereka untuk menerobos level selanjutnya juga menjadi semakin kecil. Bagi orang-orang yang sangat ingin masuk ke dalam istana Bingshen, hal ini sama seperti dengan mimpi buruk. Mereka begitu berharap untuk masuk ke dalam istana Bingshen, namun kenyataannya malah begitu kejam. Mereka telah mengalami eliminasi dari sekian banyak pendekar dan benar-benar hanya berakhir di sini saja. Tatapan semua orang menjadi sangat panik, kecuali utusan dewa yang masih bersikap seperti biasa. La menyapu orang-orang di sana, lalu asal mengayunkan tangan dan sebuah sinar pun terjatuh pada tubuh seorang siluman cantik yang berdiri di tengah kerumunan sana. Siluman cantik itu memiliki kelima indera yang indah, proporsi tubuh yang baik dan gaya yang merayu, serta kemampuannya yang tidak dapat dibayangkan. Sinar terjatuh di atas tubuhnya, orang-orang pun langsung memastikan bahwa ia adalah kandidat ke-8 yang dipilih oleh utusan dewa. Nyatanya benar, detik selanjutnya, utusan dewa langsung memanggil siluman cantik itu keluar. Mendengar ini, siluman cantik itu langsung menggerakkan pinggulnya genit dan tiba di jalan masuk. Sisi seberang dari jalan ini tergabung dengan pintu patung besar, sedangkan di sisi jalan ini terdapat siluman cantik. Selanjutnya ada 10 penantang lagi yang masuk ke dalam garis untuk mencegat siluman cantik itu masuk ke dalam pintu patung besar seperti sebelumnya. Kali ini orang yang berlari ke dalam garis jauh lebih banyak dari sebelumnya, karena kesempatan yang mereka peroleh menjadi semakin sedikit. Mereka semua hanya bisa memegang erat kesempatan ini, namun kesempatan ini juga berakhir diberikan kepada 10 orang yang masuk ke dalam garis terlebih dahulu.
Yang sisanya mundur dari garis itu dan tantangan pun resmi dimulai. Setelah utusan dewa bilang mulai, ke-10 penantang pun langsung menyerang siluman cantik itu. Tidak ada satupun yang bersantai-santai dan langsung mengeluarkan jurus terbaik mereka. Mereka semua ingin membunuh siluman cantik itu dan merebut kuota tersebut. Siluman cantik ini tentu saja sangat berwaspada, lalu hanya menemukan wajahnya yang berubah dan sepasang matanya yang indah memancarkan sinar dingin yang tajam. Tubuhnya melayang ke atas langit, kemudian berputar cepat ketika tiba di tengah udara. Seiring ia yang berputar cepat, sebuah aura yang mengerikan dan mematikan pun memancar bebas, serta menyambut ke-10 orang yang gila menyerangnya itu. Pertarungan mati dan hidup pun dimulai. Persaingan kali ini jauh lebih sengit dan lebih bahaya dari yang sebelumnya. Kekuatan pertempuran ke-10 orang ini jelas sekali lebih kuat dari penantang-penantang sebelumnya. Kemampuan siluman cantik ini juga sangat hebat, sehingga ia dapat bersaing dengan ke-10 orang penantang ini. Namun ia tidak bisa melawan mereka semua dengan mudah. Kalinya tidak waspada, ia pun bisa saja terbunuh oleh orang-orang ini. Orang-orang yang menyaksikan di dalam istana besar juga memasang raut wajah yang berbeda dengan tubuh mereka yang kaku. Hingga saat ini, mereka juga tidak dapat bersikap santai, apalagi merasa senang, karena kesempatan mereka hanya tersisa satu saja. Mau siluman cantik yang menang ataupun ke-10 penantang ini yang menang, persaingan ini pun tidak ada kaitan dengan mereka. Hal yang dipikirkan mereka sekarang adalah kuota terakhir nanti serta kesempatan menantang terakhir nanti. Waktu berlalu dengan cepat, siluman cantik juga perlahan-lahan berada di pihak yang unggul. Telah memakai kemampuan garangnya yang pasti untuk membunuh ke-8 penantang. Saat ini ia pun tengah melawan 2 penantang yang tersisa. Bisa dikatakan kedua orang ini adalah pendekar yang cukup hebat. Tapi siluman cantik ini jelas sekali memiliki peluang kemenangan yang lebih banyak. Telah berubah menjadi seekor siluman ular dan berbolak-balik di antara kedua orang itu dengan mengeluarkan banyak jurus yang kejam. Tak lama kemudian, ia langsung membunuh kedua orang itu, lalu langsung masuk ke dalam pintu patung besar menuju ke level selanjutnya melalui jalur itu tanpa berlama-lama. Hingga sini, 8 kuota sudah dipastikan dan 8 kandidat itu juga sudah berhasil menerobos level ini. Sekarang tempat ini hanya tersisa 1 kuota dan 1 kesempatan menantang untuk sekian ratus orang. Situasinya pun menjadi semakin gugup. Suasana seperti menjadi sangat tegang dalam seketika. Orang-orang pun merasa gugup. Kecuali utusan dewa yang masih bersikap begitu santai. Telah menyapu orang-orang di tempat dengan tenang, lalu mengayunkan tangan pelan. Kemudian sebuah sinar mendarat pada tubuh seseorang yang berdiri di tengah kerumunan. Dan orang ini adalah Dimas Wu. Dimas Wu adalah kuota terakhir yang dipilih oleh Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.